Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mereka cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayang nopo itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, nak itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang buku sujud udah di saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah umpama lemah iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu mesti. Dari tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Iya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin matahari semua itu biadillah sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin kowe kudu gawe keributan go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya tuqanun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira antara ngara iso ataina toi ini sekaruan nurut Gusti, orang nurut lah yang mesti kalah karo menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit mati karepmu urip yo karepmu jenenge fama bakat alihi musama wal ardu
wa maka numudzari. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Kone ngrungokno ta. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Monggo makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebenarnya agak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok grup kula. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo. Kalau anginnya nggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mbek kowe iki, kowe darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut di bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali goside. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ember atau waduh terus wali, dukun jadi ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran belete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Syekh Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Syekh Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Ya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau sadar terus. Demenisin maksudnya, sudah ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa ini.
Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Bener gue dengkel dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku ketik prakas. Wasa saja apa Kang Usman ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran ngandel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak perso mikir, dia sudah setelah 26 hari di Bekong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin gitu. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang, fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Musuh ini beringas semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang mesti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti sahabat. Betul loh, com sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah jair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Kaulah lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh.
Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hadis-hadis kita. Lane ngaji kan, dan terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, upah semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener coba. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Liane mulai Hudzaifah datang matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya. Jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu tuh adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau nggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, buang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentar. Ya kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu perkara kelar kuku. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar kuku serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelar kuku. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berbong bodoh, roh sidik-sidik uang serban. Dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alegia dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tabiin ya pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rakyai terus. Akhirnya orang Madura, orang Mekah, orang Jombang dicucuk nyangkone kiai ini. Barang sak bandara kok Jombang kabeh. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang, terus dileng sampai kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene iki jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang.
kroninan be aku lah kok tak. Ayo wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap itu kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buarang sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh alam beli dokotak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin mulai kayak jogeman gede wali sama nih reso mikir tapi para pengira kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo ora iso mikir. Carane bahagia ya ora ero. Lho kula nate lho tak kelenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji, aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kriting sampai. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kegelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Itu cara utek wis sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda.